Tuhan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Bukaro KCC. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Desember, hari biasa pekan pertama masa Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai ayat 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka, "dan beberapa ikan kecil." Dan ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita adalah harapan akan belas kasih Tuhan. Saudara-saudari, ada satu mazmur liriknya bagi saya cukup menarik. Demikian dia lagunya. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Percaya bahwa Tuhanlah pengharapan dalam hidup kita. Berharap berarti memiliki keinginan dan bayangan agar sesuatu hal bisa terjadi. Berharap bisa dengan hal apa saja. Misalnya berharap dengan hasil kerja yang kita lakukan, berharap mendapatkan apa yang kita inginkan, berharap anak-anak sukses, berharap agar sembuh dari sakit yang dialami, dan lain sebagainya. Dalam Injil yang kita dengar, ada 2 hal yang perlu kita renungkan, yakni pertama, harapan, yakni harapan untuk mengalami kesembuhan. Harapan orang yang sakit adalah sembuh dari penyakit yang dialaminya. Kedua, peduli dan berbelas kasih. Peduli melihat penderitaan orang yang mengalami sakit. Peduli melihat orang banyak yang sedang lapar. Suatu sikap yang didasarkan pada 3 kata kunci, yakni melihat, tergerak, dan bertindak. Belas kasih adalah ungkapan hati yang betul-betul peduli dan mencintai. Dikisahkan bahwa Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke atas bukit dan duduk di sana. Tentu saja semua mata tertuju kepadanya. Yesus menjadi pusat hidup mereka. Orang banyak yang datang berbondong-bondong itu menaruh harapan pada Yesus untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Mereka adalah orang-orang yang sakit secara fisik, yakni orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi. Melihat penderitaan yang mereka alami karena sakit yang diderita, tergeraklah hati
Yesus oleh belas kasihan. Demikian juga ketika dia melihat orang banyak yang telah beberapa hari mengikuti dia kelaparan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk memberi makan kepada mereka. Mengungkapkan kepedulian dan kasihnya kepada mereka, Yesus bertindak dengan meletakkan tangan dan menyembuhkan orang-orang sakit itu, dengan memberikan makan kepada orang banyak yang kelaparan itu. Yesus sungguh-sungguh menaruh kasih bagi mereka semua yang percaya kepadanya. Kita boleh berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang ada bagi semua, khususnya bagi mereka yang berharap akan belas kasih-Nya. Maka dari sabda Tuhan ini, hal yang bisa kita petik adalah pertama, seperti orang-orang sakit yang berharap mendapatkan kesembuhan dari Yesus, mari kita juga senantiasa memiliki harapan untuk berjumpa dengan Yesus. Seperti orang banyak yang mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus, mari kita juga senantiasa datang kepada Yesus, mendengarkan Yesus, berharap akan belas kasih Tuhan, karena kita percaya ketika kita menaruh harapan padanya, maka harapan kita akan dikabulkan. Orang yang memiliki harapan akan selalu memusatkan perhatiannya kepada Yesus. Kedua, masa Advent ini kiranya menjadi kesempatan yang baik untuk kita memeriksa diri. Apakah kita sudah memiliki sikap peduli, menaruh belas kasih pada sesama? Sebagai orang beriman, mari kita menjadi pribadi yang sadar bahwa kita ada bagi orang lain, peduli pada penderitaan orang lain, dan tergerak hati untuk membantu meringankan penderitaan orang lain. Tuhan